Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحوا فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Pertama-tama yang saya hormati para habaib, para orang tua, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemuda juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang menyebabkan kita berkumpul pada malam hari ini, akhina fillah, saudara Sobur. Mata'anallah bituli hayatihi wa bituli hayat iyalihi wa man dhawil huquq alaih. Kita patut bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang memang merupakan kewajiban, karena telah dan tiada henti-hentinya kenikmatan Allah berikan kepada kita, mulai dari diwujudkannya kita, diciptakan diri kita, diberikan segala fasilitas kepada kita yang tidak pernah bisa nikmat itu kita hitung. Tetapi dengan sebab kita banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan, insya Allah ini dicatat sebagai tanda syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ini acara diperingati pada bulan Sya'ban. Disebut peringatannya peringatan Maulid. Namun sengaja atau tidak, tetap ini acara bisa disebut juga sebagai acara peringatan Isra wal Mi'raj. Dan di bulan Sya'ban ini turun perintah agar kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bersolawat kepada beliau. Maka saya minta yang hadir di sini, baik bapak, ibu, para pemuda maupun anak-anak, jangan ngobrol. Setiap dengar nama nabimu disebut, maka hendaknya kita bersolawat. Kenapa? Karena sudah sepantasnya orang yang hadir di acara yang di situ disebut-sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ada satupun mulut yang bungkam untuk tidak bersolawat. Tidak ingin hidup sial. Karena orang yang mendengar nama beliau disebut tidak bersolawat akan terkena hukum menjadi manusia yang sial. Mana dalilnya? Beliau sendiri yang menyatakan, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang yang disebut namaku, dia dengar, dia tidak bersolawat. Sallu ala nabi.
Sebelum lanjut, saya mau mengajak kepada antum semua agar tidak ada satupun yang tidak beruntung di tempat ini. Yang mendengar walau tidak melihat tetap akan mendapatkan untung. Apa itu? Kita bentuk acara ini sebagai bentuk majelis ta'lim. Apa artinya? Yang akan didengar, yang akan disampaikan adalah ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu, dia sisihkan waktu, dia sempatkan duduk di majelis ilmu, itu pahalanya sama juga membebaskan 1000 budak. Budak ini satu saja mahal, apalagi sampai 1000. Jadi kita yang duduk di sini kalau niat betul-betul mau mengaji, maka insya Allah pahala itu tidak luput dari kita. Sebagai tanda pahala tidak luput, dengarkan yang disampaikan, jangan ngobrol. Karena saya didatangkan kemari untuk bicara. Kalau saya bicara terus ada yang bicara lagi, kira-kira itu dalam hitungan sopan apa enggak begitu? Sayang, udah keluar dari rumah nggak dapat berkah. Kita berharap kita yang kumpul di sini dapat pahala, yang kakek neneknya sudah meninggal juga dapat di kuburan pahala, bapak ibunya yang sudah meninggal dapat pahala, yang masih hidup juga dapat pahala. Dan kampung yang ada peringatan itu insya Allah menyebabkan turun malaikat rahmat supaya kampung ini selamat. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang wajah-wajah kita ini dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya orang yang duduk di majelis satu kesempatan satu saat pahalanya sama dengan lebih hebat daripada membebaskan 1000 budak? Beliau bersabda kepada sahabat yang dicintainya, salah satu sahabat yang amat sangat dicintai yang menjadi teman jalannya, yaitu Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alf raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dudukmu dalam satu kesempatan di majelis ilmu, walaupun tidak mencatat, tidak menyentuh pena dan tidak mencatat satu huruf pun, apabila niat tolabul ilm, niat menuntut ilmu, maka itu pahalanya lebih besar daripada membebaskan 1000 budak. Ini kira-kira sekarang kalau disuruh ngeluarin duit sedekah satu orang 10 juta, mungkin ada yang sanggup, ada yang enggak. Tapi kalau semuanya duduk di majelis ilmu tujuannya menuntut ilmu, itu lebih hebat daripada ngeluarin duit 10 juta. Lebih hebat ngeluarin duit 100 juta untuk sedekah. Jadi kita sepakat ya bahwa nanti kita nih di saat ini kita sedang menjalankan majelis ilmu. Supaya apa? Supaya kita tetap memiliki keimanan dan keislaman yang kuat. Sungguh beruntung orang yang masih semangat di dalam mengerjakan kebaikan. Karena banyak orang di zaman sekarang kebaikan yang sudah dimilikinya pun kadang nggak dicatat. Kenapa? Karena hatinya hasud, hatinya jahat, hidupnya pelit. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di dalam setiap tubuh manusia ada sinyal pahala, ada juga sinyal dosa. Kalau di tubuhnya itu ada sinyal pahala, manakala matanya tidak jumud, tidak beku ketika melihat ada orang berbuat baik, ngikut walau tidak diajak. Telinganya apabila mendengar kebaikan, akan dilaksanakan satu acara baik, maka dia pun ikut. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menemani kita amal baik itu nanti waktu di kuburan. Sebab ketika kita ada di kuburan, siapapun dia, mau kaya kek, mau punya jabatan kek, apa kek, siapapun, tetap bakal hidup sendirian, bakal menghadapi pertanyaan malaikat.
Suami nggak bisa nulungin istrinya, istri nggak bisa nulungin suaminya. Suami istri sebagai emak dan bapak nggak bisa nulungin anaknya, anak nggak bisa nulungin emak bapaknya. Jika tidak menyalurkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa aman. Jangan kita ngandelin, wah anak saya mondok, pasti kalau saya mati dia bakal doain saya. Belum tentu. Anak zaman sekarang lebih sayang sama HP-nya daripada sama orang tuanya. Enggak ketemu HP 2 hari aja kalang kabut. Tapi enggak ketemu bapak berapa hari biasa saja. Padahal melihat wajah orang tua lebih hebat daripada melihat Ka'bah. Jadi kita nggak boleh ngandelin dah, kalau urusan amal kita nggak boleh ngandelin orang. Kita punya rumah, nggak punya pohon jambu. Tetangga punya rumah, ada pekarangannya, ada pohon jambu. Boleh kita aku itu pohon jambu kita? Enggak. Paham ya? Berarti kalau kita kepengen makan jambu, 2 pilihannya, kita beli atau kita minta. Bisa juga kita dapat kalau dibagi, kan begitu. Nah sekarang kita sedang duduk di tempat baik dengan tujuan mengerjakan yang baik dengan harapan Allah bagi kita rahmat. Mudah-mudahan insya Allah diantara kita semuanya ini nggak ada yang luput dari rahmat Allah. Pak, Bu, zaman sekarang orang jadi kafir gampang banget. Kadang-kadang udah jadi haji kufur nggak berasa, udah jadi kiai murtad nggak berasa, udah jadi penceramah malah joget-joget di tempat ceramah. Sholawat walaupun ria ada pahalanya tapi bacanya sembari kurang ajar. Jadi banyak orang-orang sekarang bisa ngerjain baik tapi nggak tahu caranya. Akibat apa? Akibat nggak ngaji. Ziarah kemana aja pergi, nggak mau lihat, nggak boleh lihat ada tanah tinggi dikit main baca Yasin aja. Padahal itu pipa pam lupa diangkat ke uruk tanah, main ziarah aja. Ziarah kuburan-kuburan palsu udah pada banyak. Ziarah kemanapun rombongan pergi, tapi orang tua susah, minta sekali 2 kali aja udah merengut. Padahal untuk para anak, wali terbesar adalah kedua orang tuanya. Jadi para anak harus lebih hormat kepada kedua orang tuanya. Tidak bakal diterima penghormatan para anak kepada Nabi sekalipun, kepada Allah sekalipun, apabila kepada orang tuanya kurang ajar. Islam sudah mengatur, agama satu-satunya yang benar cuma jangan minder. Agama yang benar cuma Islam. Siapa yang ngomong? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar satu-satunya hanya. Kalau sudah jadi orang Islam, kita kudu tahu caranya. Sholat jalanin, puasa jalanin, duit banyak haji berangkat, zakat keluarin. Barangkali yang susah-susah masih belum pada bisa. Yang gampang dah yang tiap hari. Makan tiap hari enggak? Makan tiap hari enggak? Minum tiap hari enggak? Kalau masih jadi Islam makan minum tangan kiri berarti belum ngerti Islam. Jadi kita kudu biasain makan dan minum dengan tangan. Sama siapa tuh? Sama-sama Nabi SAW. Tadi udah niat ngaji ya. Jadi kalau ada yang kena kepukul sama hukum jangan marah. Kalau belum tahu mah nggak dosa. Kalau udah tahu tetap melanggar itu yang dosa. Jadi mulai sekarang kalau makan kalau minum dengan tangan supaya sama-sama Nabi SAW. Masuk kamar mandi kaki kiri duluan. Di luar baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi, dan diem di kamar mandi. Kalau mau jongkok buang air besar, buang air kecil, tutup kepala pakai handuk atau pakai apalah supaya kepala ini ditutup. Sebab orang, menurut orang soleh, kalau jongkok buang air besar, buang air kecil, begitu dia jongkok setan tuh muter di kepalanya, selalu ngingetin yang nggak enak terus. Karena kamar mandi ini tempatnya setan. Kadang-kadang yang masuknya juga setan. Mana yang masuknya setan? Yang masuk kamar mandi bawa HP, main WhatsApp. Yang masuk kamar mandi ngerokok.
Jangan pakai merengut tuh, jadi ketahuan. Ini namanya ngaji. Kita buat sama tahajud sampai bengkak-bengkak seperti Nabi belum bisa. Ibadat seperti beliau belum bisa. Makanya kerjain yang udah bisa-bisa aja dah, yang gampang. Paham itu? Bini sama suami sopan, suami sama bini sopan, suami sama istri punya cemburu, jangan bini ketemu siapa aja. Laki juga kudu tahu diri, pimpinan rumah tangga. Bini kudu tahu yang megang setir itu rumah tangga suami. Ngomong sama laki jangan ketus-ketus, suami juga ngomong sama bini jangan ketus-ketus. Jadi mulai sekarang yang gampang-gampang makan minum tangan, buang tuh makan minum tangan kiri, buang, malu. Orang yang makan dan minum tangan kiri samanya sama setan. Yang ngomong bukan saya, jadi jangan diperengutin sayanya. Yang ngomong Nabi. Idza akala ahadukum falyakul biyamini, kalau makan di antara kamu makanlah dengan tangan kanan. Wal yashrab biyamini, minum juga tangan kanan. Apalagi kalau buka botol nih, buka botol pakai tangan kanan, pindahin dulu ke tangan kanan baru minum. Jangan udah bukanya tangan kanan langsung minum aja, jangan tuh. Sama Eton, tahu Eton yang nggak kelihatan tapi paling diturutin tuh, nggak berasa kita nurutin setan. Paham itu? Laki banyak di neraka, perempuan banyak di neraka. Siapa yang gak ngikutin Nabi? Siapa laki yang ada di neraka? Yang makan minumnya makanan haram. Jadi pedagang nyolong, ditaruh di kantor nyolong, ditaruh di masjid nyolong, ditaruh di pondok pesantren nyolong. Emang dasar maling, ditaruh di mana juga. Cuman ini zaman emang udah akhir. Di mana aja masjid banyak, makanya banyak maling sekarang yang nyolong pakai bismillah. Kalau dulu kan maling nyolongnya nggak ketahuan, copet juga nyopet nggak ketahuan kan. Tapi zaman sekarang banyak yang nyopet terang-terangan. Bahkan yang dicopet, yang dicuri iman kita. Na'udzubillah min dzalik, agama kita. Ulama-ulama yang soleh dicela, ulama-ulama yang benar dikatain, yang benar dia doang udah. Pak, orang kalau ngaku dirinya paling benar itu sama yang diturunin dari sorga, Pak. Ya. Ini matanya kemari semuanya ya, matanya kemari. Mobil itu mobil yang biasa kita lihat. Kan yang ngomong di sini nih. Paham ya? Jadi kita harus hidup secara Islam, ngikutin nabinya Islam. Sekarang orang sholat di masjid, di musola, di majelis, atau di rumah dah sholat jamaah. Imam belum ruku, udah ruku duluan, sah? Kagak. Nah kita nih beragama Islam punya nabi, nabi itu imam kita. Makanya ikutin cara imam kita. Imam kita kalau makan bagaimana? Pakai tangan kanan, kita makan pakai tangan kanan. Imam kita kalau minum pakai tangan mana? Pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Ada yang nyaut, saya kebot dari kecil, sekarang udah ngaji kan. Usir tuh si kebot. Maksudnya usir si kebot, usir kebiasaan tangan kiri itu usir. Udah biasain aja tangan kanan. Sebab ngeri Pak. Dulu ada orang begitu disuruh minum maka disuruh makan minum pakai tangan kanan, pakai bilang saya nggak bisa. Disumpahin sama Nabi, lumpuh tangannya. Nah, jadi kita harus betul-betul ngaji. Kita kudu semangat nih masih hadir di tempat begini. Banyak banget orang yang gak demen sama acara model begini Pak. Dianggap bid'ah, dolalah, neraka. Jadi orang maulid masuk neraka, sampai ke sorga kapringan dia udah. Jangan ya. Jadi mari kita perbaiki diri kita dikit-dikit. Apalagi sebentar lagi bulan puasa nih. Buka puasa itu begitu dengar azan, yang azannya orang yang punya ilmu, jangan sembarangan di masjid, jangan sembarangan di musola. Belum waktu udah azan, akhirnya nanggung dosa orang semuanya. Belum waktunya buka udah buka. Atau udah waktunya azan belum juga azan, dia ngurusin dirinya makan duluan, baru dia azan.
Itu kalau bisa masukin karung tuh. Yang pertama kita pegang begitu azan maghrib buka puasa, yang pertama kita pegang korma supaya ngikutin sama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh makan tuh bala-bala, lontong, guling, apa kena. Yang penting pertama yang mesti kita makan apa dulu? Makan buru-burunya sunnah, yang dimakan juga korma hukumnya sunnah, dapat lagi 2 pahala tuh. Udah kelar begitu baru udah minum yang lain. Ya, orang Pak yang namanya lagi puasa, begitu buka puasa minum kumur-kumur, dibuang aja nggak boleh. Jadi kalau orang buka puasa minum tuh kumur-kumur kudu ditelan, nggak boleh dibuang karena berkah puasa ada di situ. Nah, jadi korma ya siapin ya, nih Syaban dikit lagi selesai nih. Korma ada itu di rumah. Yang punya duit mahalan beli korma yang mahalan. Jangan baju pada mahal-mahal, celana pada mahal-mahal, korma beli asal sampai kayak jamblang tuh korma. Nah saling minta maaf tuh. Istri minta maaf sama suami, bang maafin saya selama ini ya bang ya, barangkali saya banyak dosa, dengan harapan supaya puasa saya diterima. Suami jangan sombong, iya maafin saya juga ya kalau selama ini saya banyak marah-marah atau apa gitu. Itu baru sakinah. Nah kalau laki nggak punya cemburu sama bini, bini ketus sama laki, itu bukan sakinah, sakie namanya itu. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang dulu, baru timbul cinta, baru timbul sayang, rahmah. Enak rumah tangga, biar makan sama pedak doang juga kalau saling senyum. Ya, biar rumah gedung, makanan banyak, duit banyak, mobil bagus, tapi di rumah tangga nggak rukun, memang enak. Saya Pak pernah punya kenalan, maaf ini cerita ya. Ini ada orang lakinya ganteng kagak, apakah enggak ganteng pisan dah? Enggak dah, saya tahu. Bininya juga nggak cakep enggak, tapi sama laki bini ini ya Allah pantas banget dibilang Romeo and Juliet tuh yang begitu. Itu bini kalau laki lagi ngobrol duduk di samping suaminya, kadang lakinya dibejekin, pahanya dipencetin begitu ya. Laki dibikinin kopi, naruhnya pelan, nggak ngagetin. Lakinya langsung bilang, ya Allah terima kasih ya yang, manggilnya yang. Saya mikirin ya Allah, ini orang laki nggak ganteng, bini nggak cakep, tapi manggil yang. Sebetulnya mah nggak pantas menurut mata mah. Tapi karena kita lihat harmonisnya, maka saya sampai mengatakan apa? Ini betul-betul pantas dia bilang yang pantas. Hidupnya nggak kaya, bukan orang kaya, makan ikan aja berebut sama kucing. Tapi dia pakai kerukunan rumah tangga. Abang mau ngopi abangku, begitu manggilnya. Tadi dulu sayang, baru habis ngopi. Ya Allah, ngiri banget bener-bener. Tapi coba kalau saling ketus, bini ketus sama laki, laki ketus sama bini, asal mau tidur laki tinggal tarik napas saja. Curhat sama temen yang ngobrol di warung ya, biasanya begitu kan laki mah, kalau bini yang nggak bener juga ngomongnya di warung sama temennya. Ngapa sih lu, muka lu sumpek banget kata temennya. Enak gua sama bini gua. Ntar bini di pengajian ngomong juga begitu, gua heran sama laki gua nggak kayak laki orang-orang. Itu ghibah itu. Tapi kalau kena laki sayang sama bini, bini sayang sama laki, begitu temen ngajakin gila nih ya, temen ngajakin gila, ada perempuan cakep banget, enggak, belum tentu sama bini gua. Makanya laki itu ngomong sama bini. Kalau bini nanya laki misalnya nih, bang, abang ada rencana kawin lagi nggak bang? Jujur ada. Itu baru laki sehat namanya ya. Jadi ibu-ibu jangan kena dibohongin bu, jangan.
Oh enggak ah, ya, bohong udah, itu berarti ibu dibohongin. Cuma jawabannya terusin, ada keinginan saya kawin lagi, tapi saya khawatir nggak dapet yang seperti kamu. Waduh, itu bini langsung kayak layangan putus. Wah, saya mau nanya nih, kita bisa ketawa nggak tuh? Omongan saya cabul nggak? Lalu kenapa kalau ada ceramah-ceramah saking kepengen diketawain orang ngomong sampai cabul, majelis jadi kotor? Paham itu? Terus istri ditanya sama temennya, oh laki saya, aduh kesel bener gua sama laki gua. Kenapa emang? Kata yang satu nih, mau begini. Ya Allah, alhamdulillah laki gua mah nggak begitu. Laki gua mah tahu banget yang gua mau. Enak kan rumah tangga begitu? Enak. Hatta biar makan cuma makan japu, tapi makanan apa saja ada, kendaraan bagus, duit banyak, hidup nggak rukun, nggak enak. Laki biar sumpek di mana-mana, asal pulang ke rumah bini mesem juga enak. Udah bini pura-pura cakep aja sama laki mah, pura-pura lupa sama jeleknya, udah dandan yang rapi, asal jangan pakai bedak ketebelan, kaget laki. Laki pulang sambut, aduh masya Allah rajaku pulang. Gua kalau raja ada yang kayak gitu, gua pindah dari Indonesia gua. Paham ya? Begitu suami sama suami begitu. Kalau si istri ngomong, aduh rajaku pulang, laki jawab, yang jawabnya enak juga, iya dong karena aku nggak tahan lama di luar, nggak ingin ketemu ratuku, gitu. Jangan lu bini ngomong baik-baik, laki pakai ngomong kayak orang gila ngomong lu. Guyur musuh rasem laki begitu. Udah mulai sekarang belajar harmonis, udah pura-pura lupa sama kesusahan. Ingat bahwasanya istri setidak cantik apapun, kalau dia soleha dia akan jadi pimpinan bidadari. Suami yang soleh akan mendapatkan 200 bidadari. Walaupun di dunia susah kawin lagi, ntar di sono dapat bini 200. Bininya udah nggak cemburu di sorga, kalau cemburu mah dilemparin sama malaikat. Kata malaikat kagak ada udah-udahnya loh. Perempuan nanya, kalau laki dapat bidadari 200 kan sudah barang tentu kan bodinya beda-beda. Wanita istri soleha pun lakinya bakal dirubah. Yang sekarang kayak galon le mineral misalnya nih, lah di sana udah nggak kayak gitu lagi, udah ganteng. Paham ya? Jadi jangan pakai nyesel dah. Pokoknya nggak bakalan jadi nikah kalau nggak jodoh mah, gitu aja udah. Liatin bini, ya Allah kesian bini saya, nyuciin pakaian saya, masakan makanan buat saya, gitu. Cuman kita lihat nih, kalau tipe bangsa nggak bisa dipuji, jangan dipuji di depannya, jangan. Terus salah nyayur itu asal dipuji juga. Ya, ntar si bini juga liatin lakinya, ya Allah kesian laki saya, walaupun hujan angin dia tetap nyari nafkah buat pulang bawa ke rumah. Saling sadar, insya Allah asal bini bener laki nggak tergoda, laki bener bini nggak bakal jadi yang enggak. Itulah cara Islam. Makanya kalau mau nikah selalu yang disebut sakinah duluan, sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang dulu, rumah tangga tenang. Sebab rumah tangga tuh modelnya begini, seperti orang naik perahu kecil. Begitu habis nikah nih, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin apalah misalnya gitu. Mulai dia hidup seakan-akan di atas perahu berdua dengan istrinya, perahu yang sangat kecil akan menuju ombak yang besar. Bahtera rumah tangga, makanya kalau orang kawin jangan dulu main selamat hidup baru, selamat berbahagia. Salah itu ucapan. Mestinya kalau laki nih nikah misalnya gitu, laki nikah, temennya datang kondangan nih, ngomongnya begini mestinya, selamat berakhir kebebasanmu. Karena pergi kemana aja nggak boleh kan sama bini, pulang telat dicemburuin ya. Nah, mesti ngucapinnya bagaimana? Insya Allah semoga rukun rumah tanggamu. Ucapannya begitu, jangan pakai selamat hidup baru, hidup dari dulu, hidup baru.
Kalau ngomong jangan kayak beo. Hidup baru kan hidup dari dulu. Paham ya? Nah jadi rumusnya itu aja dah. Alhamdulillah. Tal, Gusa. Ini yang biasa ngeliat di YouTube, sekarang ketemu di sini nih. Duduk sini, tal. Naik. Jadi hidup harus sebagaimana cara Islam. Karena yang namanya nikmat, saya mau nanya sekarang. Ini kan tadi masang tenda nih. Oi. Halo. Masang tenda kan nih? Kira-kira kalau yang disuruh masang tenda tukang jahit, berantakan kan nih tenda? Berarti yang disuruh masang tenda tukang apa? Tenda. Tahu cara masang tenda bagaimana? Setelah tenda dipasang kan ada listrik nih, lampu. Ya, yang disuruh masang listrik tukang warung, tukang gado-gado, apa tukang listrik? Listrik. Makanya Quran sudah ngajarin, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan, setiap mau apa-apa tuh tanyalah orang yang mengerti, ahlinya. Kang tenda ahlinya masang tenda, tukang listrik ahlinya masang listrik, ini tukang foto aslinya moto. Tapi coba kalau orang yang moto nggak bisa, pakai HP mahal, begitu dia foto begini cekrek, yang jadi dia bukan orang terbalik. Nah begitu juga masalah agama. Kalau orang yang bukan ahli agama jangan pakai ngomong agama. Jangan lihat orang karena penampilannya, jangan lihat orang karena ngomongnya, tapi dengar, perhatikan apa yang disampaikan. Paham itu? Makanya dikatakan oleh satu orang yang sangat alim, yang semua pesantren mengenal kitab karangannya. Siapa beliau? Salah satu kitab yang masyhurnya adalah Nasaihud Diniyah, yaitu Al-Imamul Arif Billah Al-Habibul Ghaus Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Apa kata beliau? La tasbutud da'awi bil aqwali hatta taquma bi itsbatihal bayyinah minal af'al wal a'mal. Jangan dulu menetapkan predikat kepada orang. Jangan dulu gampang percaya, mengatakan orang ini kiai, orang ini ulama, orang ini hebat. Tar dulu, kalau baru cuma ngomong jangan dianggap itu orang udah soleh. Karena justru banyak yang melanggar agama zaman sekarang orang yang punya ilmu. Apa sebabnya? Karena nggak punya takut kepada Allah. Orang yang punya ilmu tidak takut kepada Allah, sealim apapun dia, tidak dibilang ulama soleh, tapi disebut ulama su, ulama yang menyesatkan orang. Karena rasa takut kepada Allah dengan ilmu itu harus selalu berjalan bersama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah orang-orang alim. Tapi zaman sekarang banyak orang hanya menyampaikan ilmu, tapi dianya tidak takut kepada Allah. Mana buktinya? Ada ayat Quran yang menyatakan tidak semua orang berilmu itu beriman. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalimat tu'minuna billahnya ditaruh di belakang. Kalian adalah umat, sebaik-baik umat yang Allah munculkan, yang Allah hadirkan, yang Allah ciptakan untuk memberi manfaat kepada manusia lain, melaksanakan ajakan baik, melarang orang berbuat buruk, dan kamu beriman kepada Allah. Jadi jangan cuma menjadi orang alim
tetapi jadi orang beriman. Karena orang beriman, setelah dia beriman, dia kudu berilmu. Kalau sudah beriman dan berilmu, baru dia mendapatkan predikat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang kalau baru beriman, belum memiliki ilmu, belum dakwah, tinggi martabatnya. Tambah-tambah dia punya ilmu, udahnya dianya soleh, ngajakin orang berbuat soleh. Ini berarti orang martabatnya tinggi. Dia ngajarin orang sedekah, dianya juga rajin sedekah. Dia melarang orang berbuat buruk, dia juga menghindari perbuatan buruk. Bukan malah punya ilmu kelihatannya saja, pakaiannya kelihatannya saja orang soleh, tetapi yang disampaikan semua penyesatan-penyesatan. Makanya itu HP ibaratnya benda yang dapat menyebabkan engkau masuk surga, bisa juga menjadi sebab benda itu menyebabkan engkau masuk neraka, tergantung penggunaannya. Mau cari kiai bener ada di YouTube, mau cari oknum kiai gendeng ada di YouTube. Sedangkan nanti di dalam kubur, yang sekarang dianggap guru itu tidak bisa menjadi orang yang nalangin. Bahasanya kalau orang kampung bilang nalangin. Saya kan keliru kadang ngikutin engkau kiai, maka pukulan malaikat biar engkau saja. Enggak bisa, dia dikemplangin, muridnya juga dikemplangin. Makanya jangan gampang ikut-ikutan zaman sekarang. Kalau rumput tumbuh di mana saja pantas, tapi padi nggak bakal tumbuh di mana saja. Padi itu harus ditanam. Kalau nanam padi, rumput pasti ngikut. Tapi nanam rumput, padi belum tentu atau tidak akan ikut. Begitu pula orang yang mendengarkan ceramah-ceramah agama di akhir zaman, kalau tidak mengerti yang disampaikan itu apa, akan berbahaya. Memang sholawat ini hadiah dari Allah. Nggak disuruh wudhu dulu kita kalau mau sholawat. Beda dengan orang soleh, kalau mau sholawat wudhu dulu. Nggak disuruh nutup aurat dulu seperti orang mau sholat. Jadi riya pun dapat pahala, tetapi akhlak adab tetap dipakai. Jangan baca sholawat di sembarangan tempat. Boleh orang baca sholawat di kamar mandi. Orang kalau dengar musik joget pantas, tapi kalau baca sholawat joget pantas nggak? Jangan diikutin. Itu nanti ketulah sama Nabi SAW yang begitu. Mau siapapun, apalagi zaman sekarang, orang kan mesti punya julukan bagus. Kalau punya poyokan, kalau bahasa kampung bilang poyokan, kan mestinya poyokan yang bagus. Ini sekarang orang mulia, kiai, julukannya udah macam-macam. Sampai julukan yang jelek, girang. Ini zaman luar biasa. Karena Nabi nggak akan ada lagi. Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Makanya penyakit-penyakit umat Nabi masa lalu ada semua sekarang. LGBT ada, padahal itu penyakit umat Nabi Lut. Tukang nyolong timbangan, pencuri, padahal wailul lil mutaffifin, sudah dikasih tahu di Quran yang nyolong timbangan. Lagi puasa benar-benar dagang nggak jujur. Kita kalau jadi pedagang, kalau mau nimbang ada orang beli, yang beli itu unjukin, nih Pak tuh lihat timbangannya ya, udah bener kan? Kan kalau dulu mah ada timbangan yang ada kepala kudanya tuh ya, kalau di pasar ya. Iya, ada kepala kudanya tuh. Kalau belum juga berhenti, bagaimana tuh? Nah jadi biar bener, nimbang kudu akur, pembeli hormatin, yang belanja juga menghormatin. Maaf ya, maaf. Di kampung sini suka ada tukang sayur keliling apa enggak? Hah? Ada ya. Nah ini saya pesan sama ibu-ibu nih, kalau lagi belanja sama tukang sayuran, itu jangan ngomong tambahin bang sambil ngambil, jangan. Itu namanya nyopet akhlak. Beli bawang 3.000, tambahin bang, ngomongnya tambahin tapi udah ngambil. Kang sayur mikir, gua nggak kasih, nggak berlangganan lagi. Gua kasih lah kalau satu orang segitu. Ntar pulang dicampurin sama yang halal. Dia makan tuh si bini, laki ngikut makan, anak ngikut makan. Padahal sholat tahajudnya rajin, tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Kenapa? Nyolong bawang mulu tiap hari.
Pak, Bu, saya menceramah nggak pakai tinggi-tinggi ngomongannya. Ini ntar bagian yang tinggi-tinggi beliau nih. Ini saya ngomong sekarang ini yang biasa kita kerjain aja nih, yang salah-salah supaya berhenti dari kesalahan. Sholat tahajud mau tasbih rajin sampai jam 4, ngantuk tidur, subuhnya kagak. Tabligh akbar penceramahnya sampai 14, itu di Baleho sampai ada Habib yang mukanya kecil kelihatan saking pengen dipoto juga. Akhirnya subuhnya kagak. Banyak kayak yang begitu. Ceramah udah kayak orang mau terbang, podium mau dibawa kabur. Tapi umat tetap nggak pakai ceramahnya. Kenapa? Karena kesalahan umat nggak dibuka, nggak didandanin. Berani naik motor kagak ada bautnya tuh ban. Berani naik mobil setirnya terkunci. Mari kita perbaiki diri kita supaya kampung kita menentu. Ditaruh di masjid jujur, tahu ilmu, punya ilmu. Jangan makan jengkol di rumah, kencingnya di masjid. Ayo, banyak yang begitu loh. Itu disumpahin sama masjid. Orang yang hormat sama masjid dalam satu riwayat dinyatakan nanti berjembat di Siratal Mustaqimnya naik masjid itu. Jadi biar hormat. Sholat tahajud muter tasbih. Masang listrik 900 watt, punya AC 3, enggak jepret-jepret karena listriknya nyolong. Ada nggak yang begitu? Jangan ya, kita perbaiki diri kita dikit-dikit. Saya pernah waktu masih kecil dulu, kalau main ke kebun ada rumput tuh yang bulunya halus tuh, yang suka panjang bulunya halus, yang kalau sekali kesenggol nempel seadanya di celana kita, di pakaian kita. Ada nggak rumput begitu? Itu nempelnya sekali, buanginya lama banget itu. Itu dosa begitu. Ngerjainnya sekali, tapi minta ampunnya repot. Makanya udah, yang suami jujur sama istri. Istri jujur sama suami. Sebab Islam mengajarkan seorang suami walaupun sudah punya istri, emak bapaknya tetap harus lebih diutamakan daripada istrinya. Istri kalau sudah punya suami harus lebih mengutamakan suaminya daripada orang tuanya. Itu aturan Islam. Nah, muncul kelompok-kelompok sekarang yang mempersamakan hak laki dan perempuan. Akhirnya ada mulai muncul perempuan sholat jadi imam, makmumnya lelaki. Orang gila. Banyak gak orang yang kelihatannya Islam tapi setan? Banyak gak? Banyak. Kalau setan bapak bisa dandan model-model kayak ondel-ondel tuh. Itu orang kalau ngeliat ondel-ondel mesti mikir, ini ondel-ondel apa yang bisa gua ambil ilmu dari ondel-ondel. Oh ternyata begitu dibuka tuh pakaiannya, dibuka orangnya masih segini. Waktu dia pakai kelihatannya gede banget kan tuh, padahal orangnya segini. Nah kita jangan sampai jadi Islam begitu, tampaknya doang Islam tapi hidup ngawur. Kalau kepengen hidup tentram, angin puyuh nggak dateng, api nggak kebakaran, ya, nggak kebanjiran. Hidup yang benar, karena ini penduduk bumi udah banyak kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita perbaiki diri kita. Yang laki-laki harusnya bagaimana, yang perempuan harusnya bagaimana. Sebab agama kita ini agama yang satu-satunya yang indah, yang benar. Jadi mulai sekarang yang pertama-tama kita perbaiki makan dan minum tangan. Timbulin malu, makan minum tangan kiri timbulin malu. Ya Allah, kalau saya makan minum tangan kiri berarti saya nggak sama Nabi, samanya sama syaitan. Mana hadisnya? Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih. Kalau makan diantara kamu makanlah dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Wal yakhud biyamini, ngambil tangan kanan. Wa yu'ti biyamini, memberikan juga tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu wa ya'khudhu wa yu'ti bishimali. Karena syaitan kalau makan, minum, ngambil, ngasih pakai tangan kiri. Jadi kalau kita makan, minum tangan kiri ngikutin siapa? Tapi kalau makan, minum tangan kanan ngikutin siapa? Berarti stempel nambah sudah.
Ana umat Sayyidina Muhammad. Dari mana cirinya? Kelihatan. Pantang makan minum tangan kiri dipantang. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Artinya apa? Kaki kanan nggak boleh paling dulu di tempat yang jelek, tapi kaki kanan harus paling belakang, pergi dari tempat yang baik. Makanya kalau masuk masjid, masuknya kaki kanan duluan, karena kaki kanan, karena masjid ini Baitullah, tempat baik, mesti kaki kanan duluan. Jadi untuk yang baik-baik kanan duluan. Paham itu? Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan insya Allah manfaat. Sekali lagi saya tekankan, buka puasa juga korma, makan dulu korma. Makanan sediain deh yang lain, mau bala-bala, mau lontong, mau apa silahkan adain. Tapi tetap begitu awal maghrib yang mesti kita pegang duluan sunnah, hukumnya apa? Korma, makan korma. Ya, setelah makan korma, satu hormat sama Nabi kita, pahala nambah lagi tuh. Nah, nanti puasa kalau ada salah-salah yang mestinya gagal jadi diterima oleh Allah Ta'ala dengan sebab kita hormat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu isinya peringatan Maulid itu hadirnya niat ngaji, dengar nama Nabi Muhammad, bersolawat. Ini yang dapat bukan cuma kita doang nih, mak bapaknya yang udah pada meninggal dapat, guru-guru semuanya dapat. Yang pada masih hidup, orang tuanya lagi kurang sehat, insya Allah dapat obat dengan sebab anaknya hadir. Nah kitanya, yuk kita terangin hati kita, kita bikin cerdas akal pikiran kita. Jadi saya garis bawahi, nanti insya Allah dilanjutkan oleh akhina fillah Kiai Wafi. Garis bawahi, saya muslim, saya makan minum harus mengikuti cara Nabi saya, karena itu pimpinan saya. Makan minum dengan tangan kanan. Saya umat Nabi Muhammad, Nabi pimpinan saya. Beliau kalau masuk kamar mandi kaki kiri duluan, keluarnya kaki kanan. Saya umat Nabi Muhammad, masuk masjid kaki kanan duluan. Makanya orang jangan lihat jubahnya, bisa kelihatan nih orang. Makanya tadi dibilang sama Imam Haddad, jangan dulu memposisikan orang, menganggap dia tuh orang soleh. Lihat dulu perbuatannya. Lihat nih orang pakai jubah, pakai sorban, makannya tangan kiri. Oh, berarti nih orang pakaiannya pengen dihormatin orang doang, pakai pakaian begini. Sebab adabnya nggak dipakai. Kalau mau belajar bersih hati, belajar sama tukang martabak telur. Tuh tanya tukang martabak telur, kalau lagi belanja telur bebek, biar kulitnya berdarah-darah, dikeker. Kalau dalamnya bagus, dibeli. Biarpun kulitnya mengkilap, dalamnya busuk, nggak dibeli. Biarin zahir kita nggak bagus, tapi batin kita bagus. Biarin kita bukan ulama, tapi cara hidup kita ngikutin para ulama. Karena kalau ngikutin cara ulama, ulama yang mana? Ulama yang benar, yang diakui keulamaannya oleh Allah dan Rasulnya. Banyak zaman sekarang pakai jubah, pakai imamah segala macam, ngerokok. Kalau mau ngerokok, imamah copotin dulu. Paham itu? Banyak zaman sekarang begitu. Buka, kalau mau ngerokok pakai imamah buka dulu. Kenapa? Karena imamah ini libas anbiya, libas sulaha, pakaian orang soleh. Sorban di pundak, kalau mau ngerokok turunin. Karena sorban ini sunnah. Bagaimana ceritanya? Sunnah sama makruh bareng. Kita hormat. Paham itu? Nah, jadi insya Allah kita ikutin pola cara kehidupan secara Islam, karena pimpinan kita yang ngajarin begitu. Paham ya? Jadi jangan ada yang marah kalau kena kepukul sama hukum. Kalau kena hukum berasa, itu tandanya orang ini bukan orang yang muka tebel, namanya masih punya sadar, tahu oh saya salah, berarti robah. Sekali lagi saya ulangi, jadi mulai sekarang kalau makan dan minum pakai tangan apa? Masuk kamar mandi kaki apa? Keluarnya. Masuk masjid kaki apa? Keluarnya. Kita dibanggakan oleh malaikat. Jadi sewaktu-waktu ibadat-ibadat yang lain masih banyak salah, dari jalur situ insya Allah kita bisa dimaafin oleh Allah. Karena banyak riwayat yang menyatakan orang-orang yang berdosa pun terkadang bisa masuk surga karena ibadat yang dianggap remeh. Termasuk ibadat yang dianggap remeh,
ketika kita jalan lihat kulit pisang takut orang kepleset, kita singkirin kulit pisang, niat supaya orang jangan kepleset, itu ibadat, itu berarti kaki berkah. Tapi ada tangan yang sial, dia yang makan pisang, dia buang sembarangan, orang kepleset sampai jatuh, itu tangannya sial namanya. Tangan yang sial beda dengan kaki yang berkah. Nyambung gak nih yang saya ngomong? Jadi hati-hati. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa silahkan tanya omongan saya ini kepada ulama yang bisa terbang sekalipun. Umat Nabi, kurang ramai sholawatnya. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih gampang masuk surga daripada masuk neraka. Ntar nih kalau mau tidur taruh duit 2000, ya Allah insya Allah besok hamba kepengen sedekah, taruh, maka tidurnya dalam rahmat Allah. Niatin, walaupun nyatanya besok sedekahnya lebih, yang penting niatin aja dulu. Paham itu? Maka insya Allah kita dijadikan sebagai muslim muslimat yang hati kita terang, pikiran kita cerdas, amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwasanya yang mengajak kebaikan malaikat, yang mengajak keburukan syaitan. Syaitan ada dua bentuk, yang enggak kelihatan sama yang kelihatan. Malah banyak sekarang ini syaitannya manusia, berani pakai jubah, berani pakai imamah, tetapi ajaran-ajarannya menjauhkan hamba dan umat dari Allah dan Rasulnya. Hati-hati, kita perangi nafsu kita terlebih dahulu, baru kita bisa insya Allah menjadi orang yang baik. Ini yang saya sampaikan, insya Allah bermanfaat. Jadi ingat, itu dijalani yang tadi saya sampaikan. Buka puasa pakai apa? Kayak korma, sunnah, niatin sunnah. Pakai baju masukin tangan kanan dulu, ikutin Nabi, begitu Nabi. Bukanya tangan kiri dulu. Mau pakai sarung masukin kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Bukanya kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Kita pakai jam tangan tahu tempatnya di tangan, gak di kaki. Kita tahu pakai pici di kepala, gak di kaki. Kenapa giliran urusan-urusan yang bakal menyebabkan masuk surga salah mulu? Tapi giliran urusan-urusan yang kagak ada pahalanya tahu. Nggak mungkin kan orang kiai karena hebat, karena diundang kemana aja pakai jam dinding di tangannya, ada? Tetap jam tangan. Orang kaya nggak punya jam, tapi jam tangan yang ditaruh di tembok. Ini namanya orang kaya goblok, nggak pantas. Jadi marilah kita pantaskan diri kita. Ana muslim, Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakul biyad yaminih, nabiku, aku Islam, nabiku Nabi Muhammad. Apabila beliau makan dengan menggunakan tangan kanan. Yashrab, minum dengan tangan kanan. Buka puasa dengan kurma. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Itulah bukti aku umat Muhammad. Jadi jangan terpesona dengan pakaian orang ya. Wah, jubah segala macam. Lihat dulu makannya bagaimana. Oh, tangan kiri. Ini nih barongsai. Paham ya? Nah, jadi insya Allah paham dah yang saya sampaikan, insya Allah. Jadi jangan pura-pura nggak ngerti yang omongan saya. Ya, ini kan ini masih Kabupaten Bekasi juga ini. Ya, cuman beda doang ini. Ini kayaknya 200 meter lagi akhirat nih. Jauh banget tadi gua masuknya. Ya, tapi alhamdulillah. Umat Nabi banyak di sini, orang-orang baik banyak di sini. Insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi penghuni surga, dan kita mendapatkan surga dunia sebelum mendapatkan surga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh beliau sampai sekitar jam 2:30 dah ya, gitu 2:30 kurang berapa. Nah, jadi insya Allah kita jangan lihat orang penampilannya, tapi lihat perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, walau pakaiannya tidak tampak orang soleh, kalau baik, baik. Faham itu? Insya Allah doakan saya panjang umur, sehat afiat, dan saya menjadi orang yang soleh. Kita semuanya insya Allah, anak-anak istri kita, keturunan kita menjadi orang soleh solehah. Orang yang cinta kepada kita juga menjadi orang soleh solehah. Panjang umur di dalam taat. Yang sakit diberi sembuh oleh Allah SWT. Yang rezekinya masih belum luas diberi luas oleh Allah Ta'ala. Yang rezekinya sudah luas dijadikan orang dermawan oleh Allah Ta'ala. Sallu ala nabi, sallu ala nabi,
Sallu ala nabi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.